Selamat pagi para muridku. Ya, kita bertemu kembali pada materi yang berjudul mutasi, ya. Kalian bisa lihat dari slide judul dari materi pembelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang saya sajikan. Nah, seperti inilah bayangan yang akan kita pelajari di dalamnya, ya. Bagaimana manusia yang normal menjadi tidak normal karena ada peristiwa mutasi. Ya, gambar yang atas, kiri atas, kiri bawah, kemudian yang sebelah kanan. Ya, nah ini semua akibat daripada mutasi tersebut. Oke, oleh karena itu mari kita bahas satu persatu. Nah, seperti biasanya pembelajaran kita ini memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menganalisa peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Ya, itu jelas. Oke, berikutnya. Nah, adapun peta konsep dari materi mutasi ini adalah yang pertama, mutasi ini dapat dibedakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya, bahwa mutasi ini terbagi atas 2, yaitu mutasi genetik dan mutasi somatik, ya. Nah, berikutnya adalah berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, mutasi ini terbagi atas 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tingkatannya, ya. Ada yang dikenal dengan nama mutasi titik atau mutasi gen, dan yang kedua adalah mutasi kromosom. Nah, khusus mengenai mutasi berdasarkan tingkatannya ini kita akan bahas, ya. Banyak akan kita bahas, banyak akan kita kulik sepanjang materi pembelajaran kita mengenai mutasi ini. Oke. Nah, mari kita mulai satu persatu. Ya. Mutasi. Sebelum kita masuk kepada pembagiannya, kita harus tahu apa itu mutasi. Ya, mutasi adalah peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Ya, sekali lagi, perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Ya, dikatakan mutasi apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut atau beberapa kriteria berikut. Yang pertama, ya, adanya perubahan materi genetik atau DNA. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Ya. Yang ketiga, hasil perubahannya biasanya diturunkan pada generasi berikutnya. Itu dia, ya. Itu kriteria dikatakan dia mengalami mutasi. Makhluk hidup itu mengalami mutasi, ya. Oke, berikutnya. Nah, peristiwa mutasi ini dikenal dengan nama sebutan mutagenesis. Sedangkan organisme yang memperlihatkan atau organisme yang mengalami mutasi atau memperlihatkan fenotip yang berbeda dari makhluk hidup yang normal itu dikenal dengan nama mutan. Sedangkan faktor yang menyebabkan mutasi itu dikenal dengan nama mutagen. Ya, itu ada istilah-istilah dalam mutasi. Oke, baik, berikutnya. Nah, tadi saya bilang saya akan banyak bahas atau bahkan saya banyak kulik mengenai mutasi berdasarkan tingkatannya. Tadi saya bahas, ya, bahwa mutasi berdasarkan tingkatannya ada 2. Yang pertama mutasi titik atau mutasi gen, dan yang kedua adalah mutasi kromosom. Nah, kita bahas satu persatu. Mutasi genetik atau mutasi titik, ya. Mutasi ini adalah perubahan materi genetik pada gen akibat urutan basa nitrogen pada rantai DNA-nya berubah, ya. Urutan atau perubahan materi genetik yang terjadi karena urutan pada rantai genetik mengalami perubahan. Ya, mutasi ini dapat terjadi gara-gara apa? Karena apa? Yang pertama, perubahan jumlah basa nitrogen. Ya, ini terjadi karena perubahan jumlah basa nitrogen yang bukan kelipatan 3. Ya, ini dapat mengubah kerangka baca triplet kode genetik pada mRNA, sehingga disebut dengan mutasi pergeseran makna atau frame shift mutation. Ya, maksudnya begini. Biasanya, ya, kode mRNA yang diterjemahkan pada rantai DNA sense itu ada 3, ya, triplet itu, ya. Nah, karena kerangka ini berubah, akhirnya terjadi perubahan urutan, ya, perubahan jumlah basa nitrogen, bergeser dia. Itu dia. Sehingga akhirnya
perubahan jumlah basa nitrogen ini dikenal dengan nama mutasi pergeseran makna atau mutasi pergeseran kerangka, pergeseran kode triplet tadi yang seharusnya ACG menjadi CGG. Harusnya ACG. Terbacanya ACG, tetapi karena dia bergeser, karena terjadi perubahan menjadi CGG. Itu dia. Ya, itu yang dikenal dengan nama perubahan. Ini penyebab yang pertama adalah perubahan jumlah basa nitrogen. Ya, nah perubahan jumlah basa ini terbagi atas beberapa. Ya, pada beberapa jumlah basa nitrogen. Yang pertama, ada jumlah basa nitrogen yang mengalami penambahan. Ya, ada yang mengalami penambahan. Nah, misalnya urutan basa nitrogennya CGG, CTA, AAC mengalami penambahan basa nitrogen timin ya di ujung rantai. Sehingga apa yang terjadi? CGG menjadi TCG. Ya, G yang seharusnya pada yang pertama itu bergeser ke depan menjadi GCT. Ya, dan AAA. Sehingga C tadi yang berlekatan seharusnya dengan AAC itu menjadi sendirian dia. Kenapa? Karena terjadi penambahan pada ujung basa nitrogennya itu si timin tadi. Nah, yang kedua, delesi atau pengurangan. Ya, delesi yang seharusnya 3 bisa berkurang menjadi 2. Ya, CGG, CTA, AAC. Nah, dia mengalami pengurangan. Ya, unsur C pada ujung rantai. Yang seharusnya CGG ini menjadi GGC. C-nya tadi hilang. CTA menjadi apa? TAA. AAC menjadi AC saja. Kenapa? Karena kurang 1. Oke, jelas ya. Nah, yang berikutnya adalah insersi atau penyisipan. Ya, nah di sini tersisip 1 basa nitrogen timin yaitu T. Ya, yang tadinya CGG, CTA, AAC menjadi CTG, GCT, AAA dan C. Terjadi penyisipan. Ya, oke. Dan yang berikutnya adalah duplikasi atau penggandaan. Kalau mengganda berarti dia berjumlah berkelipatan dia. Ya, oke. Dari CGG, CTA, AAC menjadi CGG, CTT, AAA dan C. Itu dia. Ya, terjadi penggandaan basa nitrogen T di tengah rantai. Jadi yang seharusnya T itu cuma 1. Ini menjadi 2. Seharusnya CTTA ini menjadi CTT. A-nya bergeser ke sana menjadi AAA dan C sendirian lagi karena terjadi penggandaan. Ya, itu dia. Oke. Nah, itu yang dikenal dengan nama perubahan karena jumlah basa nitrogennya bisa berkurang, bisa bertambah, bisa berduplikasi, bisa tersisip. Ya. Nah, ini mutasi titik karena adanya perubahan jenis basa nitrogen. Tadi karena perubahan jumlah. Nah, kalau ini adalah perubahan jenis basa nitrogennya. Mutasi ini terjadi karena adanya substitusi atau penggantian basa nitrogen sehingga disebut dengan pergeseran tautomerik. Ya. Nah, mutasi substitusi umumnya menghasilkan mutasi salah arti. Karena perubahan kodon yang menyebabkan perubahan kode asam amino berbeda menjadi kondisi berbeda dari kondisi normalnya. Ya, yang seharusnya AUG ini menjadi UGA. Itu berubah, berbeda sekali. Ya, ini perubahan jenis basa nitrogen. Jelas ya, beda ya. Oke, tadi kalau jumlah basa nitrogen, yang ini adalah perubahan jenis basa nitrogennya. Oke, mari kita perhatikan ke dalam lagi. Ya, pembagian mutasi berdasarkan perubahan jenis basa nitrogen terbagi atas beberapa. Yang pertama, transisi. Apa itu transisi? Penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lain yang sejenis. Misalnya, ketika dia purin, ya pasangannya dengan purin. Karena nanti akan ada lagi purin dengan pirimidin. Nah, ini beda lagi. Khusus transisi ini khusus dengan yang sejenis yaitu purin, pirimidin gitu ya. Oke, contohnya bisa kalian lihat di slide ini. CCG, GAAG, CGA ini adalah basa nitrogen purin ya, DNA ini. Ya, DNA.
Oke, mengalami transisi basa purin adenin dengan purin guanin. Ya, adenin guanin itu adalah basa nitrogen purin. Ya, coba kalian perhatikan, CCG AAG CGA berubah menjadi CCG AAG, A di ujung sana berubah menjadi G, CGA menjadi CGG. Ada perubahan ya. Ingat, yang hurufnya berwarna merah dan di sebelah kanan itu adalah perubahannya. Kalau yang di sebelah kiri itu adalah basa nitrogen normal, yang sebelah kanan adalah basa nitrogen perubahan. Karena terjadi peristiwa transisi, ya. A adenin berubah menjadi guanin, purin digantikan menjadi purin juga. Jelas ya? Oke, berikutnya setelah transisi ada yang namanya transversi, ya. Penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis, ya. Misalnya purin dengan pirimidin, ya. Di sini saya misalkan adalah purin adenin digantikan dengan pirimidin timin, ya. Karena timin itu karena pirimidin itu pada DNA itu ada dua, yaitu adalah sitosin dan timin. Nah, kalian perhatikan yang pada di bawah itu, ya. CCG AAG CGA berubah menjadi CCG AAG CGA-nya berubah menjadi T, menjadi CGT. Jelas ya? Itu dia, itu transversi. Oke, berikutnya. Nah, mutasi akibat letak urutan basa nitrogen. Ya, kalau tadi ada jumlah basa nitrogennya, ya. Kemudian jenis basa nitrogennya, dan yang ini adalah urutan basa nitrogennya, ya. Mutasi ini terjadi karena adanya transposisi, ya, yaitu perubahan letak basa nitrogen pada rantai nukleotidanya. Contoh, GTT CAT ACC, terjadi transposisi atau tukar tempat antara basa nitrogen A dan T, ya. A dan T-nya berubah. Oke, coba kalau A dan T tidak berubah, berarti yang mana? Ya, yang CAT menjadi CTA, ya. Di sini yang normal, sebelah kiri yang normal, di sebelah kanan yang tidak normalnya, ya. GTT CAT normal ACC. Nah, yang sebelah kanan GTT CTA, ini yang nggak normal ACC, ya. Oke, jelas ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi kalau kita bahas mengenai berdasarkan pembagian mutasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah mutasi titik atau mutasi gen. Nah, yang berikutnya adalah mutasi kromosom, ya. Mutasi titik tadi sudah selesai, ya. Sedangkan sekarang kita masuk pada mutasi kromosom. Oke. Nah, sebelum saya masuk mutasi kromosom, mari kita simpulkan dulu bersama-sama. Mutasi titik dapat terjadi karena satu, perubahan jumlah basa nitrogen, yang kedua perubahan jenis basa nitrogen, dan yang ketiga adalah perubahan letak urutan basa nitrogen. Oke, dan yang berikutnya adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi atau perubahan materi genetik pada kromosom akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom, ya. Perubahan struktur kromosom ini dapat disebabkan oleh adanya satu, delesi pengurangan, ya, duplikasi penggandaan, inversi penyisipan, translokasi pindah juga, dan katenasi patah, ya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, ini dia delesi. Delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian kromosom karena patah, karena hilang. Ya, bisa karena patah, bisa karena hilang, ya. Coba kalian perhatikan. Yang normal bagian atas A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang bagian bawahnya itu jadi apa? Ya, karena hilang D sekarang menjadi A, B, C, E, langsung F, G, H. Itu namanya delesi, hilang dia. Hilang huruf D-nya, ya. Oke, berikutnya adalah duplikasi. Kalau duplikasi dia mengganda, ya. Yang mau digandakan itu duplikasi, seperti yang saya bisa kalian baca, suatu bagian dari kromosom memiliki gen-gen yang berulang, ya. BC di situ. Gen yang mau disorot itu adalah gen BC, ya. Ternyata ketika mengganda, gen BC-nya itu berubah menjadi jumlahnya ada 4, ya. BC. Itu dia. Ya, jelas ya perbedaannya, ya. Oke, berikutnya ada inversi. Nah, inversi di sini adalah perpindahan kromosom dengan urutan gen terbalik, ya. Inversi ada dua jenis, inversi parasentris dan inversi perisentris, ya. Oke, coba kalian perhatikan yang inversi parasentris. Nah, inversi parasentris A, B, C, D, E, F, G, H itu yang normal. Dia mengalami inversi pembalikan.
A-nya tetap, tetapi yang berubah itu adalah yang di kotak-kotak kuning, yaitu BCD menjadi DCB. Iya, oke, jelas ya. Itu pada urutan kromosom yang masih sama, masih normal bentuknya. Beda dengan inversi persentris. Persentris itu sudah bersilang ya. Yang kiri masuk ke kanan, yang kanan masuk ke kiri. Nah, coba kalian perhatikan. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, FGH yang sebelah kanan masuk kepada bagian sebelah kiri. Jadi AGH, AGF dan EDCBH. Jelas ya, berbeda ya. Mereka berbalik, tapi berbalik udah pindah tempat. Tapi kalau yang di atas berbalik pada tempat yang sama. Jelas ya? Oke, selanjutnya ada translokasi. Apa itu translokasi? Translokasi adalah pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Ya, coba kalian perhatikan yang kuning-kuning. Ya, translokasi resiprok A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, P, Q, R. Oke, yang terjadi adalah terjadi perpindahan. Ya, fragmen kromosom satu ke kromosom yang lain. M, N, O pindah ke sebelah kiri, A, B pindah ke sebelah kanan. Ya, terus berikutnya translokasi Robertsonian. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H berubah menjadi A, B, C, D, E, F, G, H. Si P dan Q udah nggak ada lagi. Itu dia perbedaannya. Jelas ya? Oke, berikutnya ya, katenasi. Ini karena patah ya. Ujung satu gen bersatu membentuk lingkaran kemudian bertukar gennya. Ya, katenasi adalah kerusakan kromosom karena kromosom homolog ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Nah, coba kalian perhatikan posisi normal ABC ya, KLM. Kemudian mengalami translokasi ya, translokasi CDK, kemudian mengalami katenasi. Ya, translokasinya kalian perhatikan ABC KLM sebelah kanan tetap sama. Kalau yang sebelah kiri dia ABK kemudian CLM. Nah, kemudian mengalami katenasi, mereka berputar. Ya, ABC yang seharusnya kanan dan KBA atau ABK yang seharusnya kiri, dia berpindah ke sana. Begitu juga dengan yang sebaliknya. Dia membentuk suatu lingkaran. Ya, bisa kalian perhatikan di situ ya. Oke, itu dekat katenasi. Oke, berikutnya adalah perubahan jumlah kromosom. Ya, perubahan jumlah kromosom pada mutasi dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu euploidi dan aneuploidi. Apa itu euploidi? Euploidi adalah perubahan set kromosom, ya, perubahan set kromosom. Sedangkan aneuploidi perubahan jumlah kromosom. Set kromosomnya berubah, otomatis berubah. Ya, aneuploidi jumlah kromosomnya berubah. Nah, bagaimana ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita perhatikan. Ya, kalau euploidi perubahan pada seluruh materi genetik dalam satu set kromosom, ya, sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Nah, berdasarkan jumlah genomnya, euploid ini dibedakan menjadi monoploid, ya, hanya memiliki satu genom, diploid 2 genom, triploid 3 genom, tetraploid 4 genom, ya. Oke, euploid itu maksudnya gini, berubah yang seharusnya set kromosomnya cuma 2 atau 1, dia berubah, bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, beberapa hal yang terjadi pada si euploid ini itu tadi, bisa dia monoploid, ya, mutasinya dalam bentuk monoploid, mutasinya dalam bentuk diploid, triploid, tetraploid, ya. Oke, inilah dia. Oke, kalau monoploid perangkat kromosomnya ABC. Kalau diploid A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2. Triploid A-nya 3, B-nya 3, C-nya 3. Tetraploid A-nya 4, B-nya 4, C-nya 4. Pentaploid A-nya 5, B-nya 5, C-nya 5 dan seterusnya. Nah, ini bukan sesuatu yang normal. Ini akibat dari mutasi. Ya. Oke, perubahan set kromosom mengalami perubahan. Itu dia. Ya. Nah, euploidi. Nah, ini gambarnya. Ya. Ya, normal kromosom seharusnya yang di atas, yang diploid ya, di atas tuh. Iya. Nah, yang di bawahnya itu yang mulai dari monoploid, poliploidi itu sudah mengalami proses perubahan karena mutasi. Jadi yang normal kromosom itu sebenarnya 2N. Ya, pada kromosom tubuh. Jumlah kromosom normal dalam tubuh kita itu 2N. Ya, diploid. Tetapi karena adanya mutasi,
yang diploid tadi bisa mengalami perubahan menjadi apa? Monoploid, triploid, tetraploid, poliploid, semuanya. Ya, itu dia. Jelas ya? Oke, berikutnya. Tadi kita bahas mengenai euploid, ya, perubahan set kromosomnya. Nah, kalau aneuploid ini perubahan jumlah kromosom, ya, dalam suatu individu sehingga jumlah kromosomnya tadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, jumlah kromosomnya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Nah, ada beberapa jenis aneuploide. Yang pertama nulisomi, monosomi, monosomi ganda, trisomi, tetrasomi, tetrasomi ganda. Oke, nah mari kita bahas satu persatu. Nulisomi 2N, rumusnya 2N kurang 2. Jika sel kehilangan 2 kromosom, biasa peluang hidupnya kecil. Ya, 2 kromosom yang seharusnya jumlahnya 23 pasang, ini berkurang menjadi 21 pasang. Ya, karena berkurang 2. Nah, monosomi ganda 2N kurang 1 kurang 1. Ya. Jika di dalam sel terdapat 2 pasang kromosom yang masing-masing kehilangan 1 kromosom. Jadi 2 ya dikurang 23 dikurang 1 dikurang 1. Ya, juga sama. Oke. Nah, ini dia contoh monosomi atau ini biasanya pada manusia itu ini namanya penyakitnya adalah sindrom Turner. Ya, sindrom Turner, peristiwa kekurangan 1 kromosom X, ya. Nah, itu dia. Jumlah kromosomnya 45X, ya. Ciri-cirinya apa? Pembengkakan leher, tangan dan kaki, leher melebar, bertumbuh pendek, dada lebar, jarak puting susu jauh, kemudian kegagalan perkembangan payudara, ovarium tidak terbentuk atau steril. Ini adalah contoh sindrom Turner, ya. Contoh daripada si monosomi tadi, perubahan jumlah kromosom, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga masih sama. Nah, ini sering kita ketemu ya. Ini sindrom Turner namanya. Oke. Nah, trisomi ini jika kelebihan 1 kromosom, ya. Oke. Demikian video pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nanti untuk yang berikutnya, ya, trisomi, contoh trisomi dan lain sebagainya itu akan kita lanjutkan pada materi kita berikutnya, ya. Oke. Demikian pembelajaran kita anak-anakku. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan mutasi ini silakan segera kalian tanyakan, ya. Jika ada yang tidak kalian mengerti silakan kalian tanyakan. Setelah selesai menyaksikan video saya, silakan kalian catat lalu kirimkan ke GC, ya. Foto kirimkan ke GC, ya. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.